Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan kembali mempertemukan kami di Mezbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Berbicara bagi kami Tuhan, sampaikan isi hatimu, urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali, puji Tuhan hari ini saya sedang berada di Bandungan. Ya, seminggu ke depan saya mengisi sekolah misi, mengajar. Dan puji Tuhan ya, biarlah kita semua terus ada dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih Tuhan ya, dan terus ada di dalam anugerah Tuhan. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk ya. Shalom Ibu Debbie dan seluruh tim Mezbah Doa. Saya mau memberi kesaksian sesuai dengan apa yang saya janjikan kepada Tuhan, bahwa saya akan beri kesaksian di Mezbah Doa. Saya Ibu Ani dari Tangerang. Saya ikut Mezbah Doa dan Mezbah Syukur sejak 2 tahun yang lalu. Sudah lama saya mengalami sakit di pundak. Setelah sembuh, datang lagi sakit lagi. Sudah 3 bulan. Bahkan setiap hari saya minum obat anti nyeri dan juga anti radang serta paracetamol. Ya, tanggal 20 beberapa waktu yang lalu ya, saya ke klinik ya, saya minta rujukan ke ortopedi dan hasil ronsen pundak saya semuanya bagus. Semua tidak apa-apa. Tapi ada kejutan lain. Ya, saya akhirnya dirujuk ke dokter THT. Dari dokter ortopedi ke THT karena di leher saya sebelah kiri ternyata dokter menemukan ada benjolan. Dan kata dokter ortopedi ini adalah kelenjar getah bening. Ada beberapa benjolan dan ada juga yang kecil-kecilnya. Waduh ya. Tapi belum diperiksa oleh dokter. Saya sudah divonis saat itu getah bening. Lalu tanggal 21 pas saya hadir di Mezbah Doa, ya, saya juga sempat berfoto dengan Ibu Debbie dan saya juga bilang ke Ibu bahwa di leher saya ada benjolan. Saat itu saya ingat Ibu Debbie bilang amini bahwa Tuhan sudah menyembuhkan, dan saya mengaminkan apa yang Ibu katakan. Tetapi iblis terus mengintimidasi pikiran saya dan juga hati saya, jadi khawatir, saya takut, ya, saya berpikir yang tidak-tidak. Namun dalam perjalanan pulang ya, saya imani dan saya patahkan semua intimidasi iblis itu. Segala sakit penyakit, saya bilang iblis, engkau tidak berhak menguasai pikiran dan hati saya. Sebab saya ini anak Tuhan. Ya, saya duduk di kaki Tuhan Yesus dan saya percaya saya sudah disembuhkan. Tibalah tanggal 22 itu saya ke dokter THT. Jadi tanggal 21 datang di Mezbah Doa onsite ya, dan saya perkatakan waktu itu percaya Ibu sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tanggal 22 Ibu harus periksa ke dokter THT. Ya, dan ke dokter THT ternyata dokternya itu cuti. Dan saya disuruh balik lagi tanggal 3. Hati saya, pikiran saya kembali diintimidasi iblis, semakin kacau. Saya takut, aduh bagaimana ya nanti, saya ini kan periksanya pakai BPJS dan juga saya berobat rujukan. Saya disuruh balik lagi tanggal 3 Januari, lumayan masih lama. Tapi setiap saya mandi, saya ikut Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur. Tetapi setiap saya mandi dan juga setiap saya ikut Mezbah Doa dan Mezbah Syukur, saya selalu ya memperkatakan seperti yang Ibu katakan dan Ibu ajarkan, letakkan tangan di bagian yang sakit dan imani apapun sakitnya, perkatakan dalam nama Yesus, ya saya disembuhkan dengan iman. Saya juga ya, dan saat ada ketakutan yang datang, saya selalu perkatakan dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya sekali Yesus, saya tetap Yesus. Bahkan saat mandi saya bernyanyi ya lagu-lagu pujian, saya terus bersyukur. Ya, saya bilang kalau saya sembuh ataupun saya belum sembuh,
saya akan tetap ya memuji Tuhan. Akhirnya tiba saatnya saya datang ke dokter THT. Dan saya kaget ketika diperiksa, ya ternyata benjolan saya itu ya sudah hilang yang besar-besarnya, dan menurut dokter tinggal satu yang kecil. Tapi saya putuskan, saya akhirnya ya tidak lanjut berobat, saya hanya percaya kepada Tuhan dan janji firman Tuhan. Ya, saya berterima kasih kepada Tuhan. Dan juga saya juga berterima kasih buat Ibu Debbie, semua khotbah-khotbah dan kesaksian yang Ibu sampaikan banyak ya, memberkati, dan juga saya mengalami perubahan hidup, perubahan karakter. Sekarang saya menjadi lebih sabar ya, dan saya terus berdoa kiranya Tuhan tetap pakai Ibu Debbie untuk menjadi berkat, menyampaikan firman bagi lebih banyak lagi orang, agar orang dipulihkan. Dan Ibu menjadi ya kepanjangan tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Saudara, Alkitab berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Saat ini ya saya percaya ya bahwa Tuhan memakai media untuk kita ini boleh imannya semakin bertumbuh. Ya, saya percaya walaupun lewat YouTube, lewat apapun khotbah-khotbah yang saudara dengar, selama itu adalah firman Tuhan, itu akan menumbuhkan iman. Saya sudah banyak sekali mendengar kesaksian seperti ibu ini malam ini. Hidupnya berubah, yang tadinya emosian, suka marah-marah, sekarang gak marah-marah lagi, lebih sabar, lebih berserah pada Tuhan. Bahkan ketika ada ketakutan, dia nyanyikan puji-pujian. Itu artinya imannya bertumbuh. Ya, jadi siapa bilang bahwa mendengarkan YouTube, mendengarkan khotbah itu iman tidak bisa bertumbuh. Iman bertumbuh, Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran. Ya, entah itu pendengaran lewat radio, lewat YouTube, lewat televisi, yang penting itu firman Tuhan, pasti iman kita bertumbuh. Ya, itu pasti. Asal yang kita dengar firman Tuhan, tentunya bukan drama Korea. Ya, apalagi ketika kita mendengar firman, kita buka hati. Ingat loh, kembali ke firman Tuhan saja. Iman bertumbuh ya dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Ya, selama yang kita dengar adalah firman Tuhan, maka itu akan membuat iman kita bertumbuh. Contoh kesaksian ibu malam hari ini. Imannya bertumbuh lewat mesbah doa, mesbah syukur. Kelakuannya berubah, karakternya berubah. Dulu suka marah-marah, sekarang lebih sabar. Ya, dulu khawatir, diintimidasi iblis, sekarang dilawan dengan puji-pujian. Ya, itu artinya imannya bertumbuh. Sekarang belajar berserah, bahkan bisa berkata loh, aku sembuh atau tidak sembuh, Tuhan tetap baik. Loh, itu kan iman yang benar, iman yang luar biasa. Ya, dan saudara, ya mari hari-hari ini ya saudara terus share khotbah-khotbah yang saudara dengar di YouTube, memberkati, share ke orang-orang. Saya bersyukur hari-hari ini mendengar banyak kesaksian. Ya Bu, sekarang teman saya dengar mesbah doa dan dia mengalami banyak perubahan hidup sejak dia mendengar dan ngikut mesbah doa, karena tiap hari dia mendengarkan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau saudara. Karena itu ya seperti malam hari ini kita dengar kesaksian, bayangkan loh ya mengalami benjolan di leher, dan benjolannya banyak, bahkan beberapa besar-besar. Ya, tetapi ketika dia beriman, percaya apa yang sudah Tuhan perkatakan, diimani, diterima dengan iman, ya akhirnya ketika tiba harinya periksa ke dokter THT, dinyatakan bahwa benjolan yang besar-besar semuanya sudah hilang. Tinggal satu yang kecil. Loh saudara, ya bukankah itu anugerah, mujizat ya? Iman itu sanggup melakukan hal-hal yang supranatural. Karena itu mari hari-hari ini biar iman kita semakin bertumbuh. Bagaimana iman bertumbuh? Lewat mendengarkan firman Tuhan. Tentunya mendengarkan firman Tuhan lewat apa saja, lewat YouTube, lewat radio, lewat televisi, asal yang kita dengar adalah firman Tuhan, bukan yang lain-lain. Karena itu ya mari tetaplah saudara setia kepada Tuhan, tetaplah saudara mencari Tuhan, tetaplah saudara ya berpaut kepada firman Tuhan, jangan mau digoyahkan
ya bagikan khotbah-khotbah yang memberkati saudara, toh saudara yang merasakan. Apakah lewat YouTube saudara mendapatkan hadirat Tuhan, mendapatkan jamahan Tuhan, yaitu saudara juga yang merasakan. Karena itu jangan pernah menyerah, tetaplah percaya dan tetap berharap kepada Tuhan ya. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Masih dari 1 Tawarik pasal yang sekarang ke-7. Ini semua juga masih nama-nama keturunan-keturunan ya. Dan yang pasal 7 ini juga anak-anak ya, ini semua nama-nama keturunan-keturunan. Saudara baca sendiri ya supaya kita bisa lebih cepat, karena ini ya semua tentang nama-nama keturunan dan ya anak-anak ya keturunan semua. Ya, dan kita lanjutkan sekarang, kita masuk di 1 Tawarik pasal yang ke-8, juga daftar keturunan Benyamin. Masih juga nama-nama semua ini ya saudara. Ya, nanti saudara baca ya sendiri. Di sana dikatakan juga di 1 Tawarik 8, keturunan Benyamin memperanakan Bela, anak sulungnya Asibel, anak kedua Arak, anak ketiga. Ini masih nama-nama semua. Ya, dan kita lanjut, nanti saudara bisa baca sendiri. Nah, kita lanjut langsung 1 Tawarik pasal yang ke-9, daftar penduduk Yerusalem. Ayat yang pertama, seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah mereka, tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel. Sedangkan orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Jadi ya kita lihat penduduk di Yerusalem, di Israel semua sudah terdata. Ya, mereka membuat daftar silsilah. Sebaliknya Yehuda diangkut ke pembuangan ya oleh Babel karena mereka perbuatannya jahat ya, mereka tidak setia. Itulah saudara, dosa mengakibatkan ya malapetaka. Lalu ayat yang kedua dikatakan di sana, dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah-tanah milik mereka di kota-kota mereka ialah orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi dan para budak di bait Allah. Ayat 3, di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda, Bani Benyamin, Bani Efraim dan Manasye. 4, Utai bin Amihud bin Omri bin Imri bin Bani bin dari keturunan Peres bin Yehuda. Dan dari orang Syela ialah Asaya anak yang sulung, dan dengan anak-anaknya dari keturunan Sera ialah Yewel dengan sanak saudaranya. Ya, 690 orang. Dari Bani Benyamin ialah Salu bin ya Mesulam bin Hodawia bin Hasenua ya. Ini nama-nama lagi semuanya saudara. Ya, kita kepanjangan kalau membaca semua nama-nama ini ya, dan saudara nanti bisa baca ya. Saya lanjut ayat yang ke-21 ya, 1 Tawarik 9 ayat 21. Sakaria bin Meselemnya adalah penunggu pintu kemah pertemuan. Mereka semuanya yang terpilih menjadi penunggu ambang pintu, ada 212 orang. Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa-desa mereka. Daud dan Samuel pelihat itu mengangkat mereka dalam jabatan itu. 23, mereka dan anak-anak mereka bertugas menjaga pintu di pintu gerbang rumah Tuhan, yakni bait kemah itu. Ke arah 4 mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang, yakni ke arah timur, barat, utara, dan selatan. Dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama 7 hari untuk bekerja bersama-sama mereka. Sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang-orang Lewi yang mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan rumah Allah. Mereka bermalam di sekitar rumah Allah itu sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi. Sebagian dari mereka mengurus perkakas ibadah, mereka menghitung perkakas itu pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan. Sebagian dari mereka ditugaskan mengurus perabotan, yakni segala perabotan tempat kudus, dan mengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak, kemenyan, dan rempah-rempah. Sedangkan beberapa orang imam menyediakan campuran rempah-rempah. Ya, Matica salah seorang Lewi anak sulung Salum orang Korah itu mendapat tugas tetap untuk mengolah roti. Dan sebagian dari anak-anak orang Kehat, yakni
dari sanak saudara mereka mengurus roti sajian, disediakan setiap hari Sabat. Dan inilah para penyanyi kepala-kepala puak orang Lewi yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain, sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaannya. Itulah pula kepala puak orang Lewi, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Ya, jadi ini kita lihat saudara, ya tugas-tugas, ya pembagian tugas di rumah Tuhan. Ya semua diatur, ya yang mempersembahkan korban, menjaga pintu, bahkan para penyanyi-penyanyi yang siang malam mereka harus melayani Tuhan, itu semua tertulis ya. Lalu kita lihat silsilah Saul. 1 Tawarik 9 ayat 35. Di Gibeon diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, dan nama istrinya ialah Maaka. Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Zur, Kis, Bal, Neer, Nadab, Gedor, Ahio, Sakaria, dan Miklot. Miklot memperanakan Simeam, juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. Ner memperanakan Kis, Kis memperanakan Saul, Saul memperanakan Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Esibaal. Anak Yonatan ialah Meribaal, dan Meribaal memperanakan Mika. Anak Mika ialah Piton, Melek, Tahrea, dan Ahaz. Ahaz memperanakan Yaira, Yaira memperanakan Alemet, ya, dan ya ini nama-nama semuanya juga saudara ya. Ayat 44, Asel mempunyai 6 orang anak, dan inilah anak-anak mereka: Azrikam, Bokru, Ismail, Searia, Obajah, Hanan, dan itulah anak-anak Asel. Ya, sekarang kita lanjut saudara, 1 Tawarik pasal yang ke-10. Saul mati. Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia segan, sangat segan. Ya, kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Jadi Saul mati bunuh diri ya. Tidak ditombak, karena dia menyuruh. Pada waktu itu dia terjepit, dikejar oleh orang Filistin. Dia sudah dalam keadaan yang tidak berdaya ya, dan dia menyuruh ya pembawa senjatanya, dia bilang, "Ya, tikam aku ya. Hunuskanlah pedangmu ya, dan tikamlah aku, supaya jangan aku ini disiksa nanti sama orang-orang Filistin yang tidak bersunat itu." Ya, tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena dia segan. Dia bilang, "Saya tidak bisa membunuh raja." Ya, tetapi akhirnya Saul dia mengambil pedangnya itu, dan lalu ya dikatakan di sana Saul menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya itu. Jadi Saul mati bunuh diri, dia taruh sepedangnya di tanah lalu dia jatuhkan dirinya di pedang itu saudara. Ya, pada waktu itu Saul mengejar-ngejar Daud, ingin membunuh Daud, tapi berapa kali Daud bisa membunuh Saul, dia dapat kesempatan, tapi Daud tidak membunuh Saul karena dia bilang Saul adalah raja dan dia diurapi Tuhan. Tapi pada akhirnya ya itulah orang kalau jahat dia mati dengan pedangnya sendiri saudara ya. Dan Saul mati bunuh diri. Dan ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya lalu mati. Jadi pembawa senjatanya juga bunuh diri ikuti Saul. Jadi Saul dan ketiga anaknya dan segenap keluarganya semua sama-sama mati. Ketika dilihat seluruh orang Israel yang di lembah bahwa tentara telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana.
Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan anak-anaknya bergelimpangan di pegunungan Gilboa. Mereka merampasinya dan mengambil kepala Saul dan senjata-senjatanya, lalu menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu kepada berhala-berhala mereka dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Allah mereka, tetapi batu kepalanya dipakukan mereka di rumah Dagon. Ketika seluruh Yabes Gilead mendengar tentang segala yang dilakukan orang Filistin terhadap Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka membawanya ke Yabes dan menguburkan tulang-tulang mereka di bawah pohon besar di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Ingat saudara, kita lihat di sana dikatakan demikianlah Saul mati secara tragis. Anak-anaknya semua mati. Saul mati bunuh diri. Kenapa? Dikatakan karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Bahkan dia tidak meminta petunjuk Tuhan, malah sebaliknya dia meminta petunjuk dari arwah-arwah orang mati. Saudara, sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita, dosa, pemberontakan kepada Tuhan, ketidaksetiaan kepada Tuhan membawa malapetaka dalam kehidupan manusia. Karena itu mari kita belajar hidup menghormati Tuhan. Mari kita hidup takut akan Tuhan, agar hidup kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan ingatkan kami untuk kami boleh lebih lagi sungguh-sungguh menghormati Tuhan, mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hidup kami hari-hari ini boleh semakin hanya memuliakan nama Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk semakin hari semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami, agar hidup kami boleh senantiasa menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pergumulan. Biarlah iman mereka tetap teguh dalam Tuhan, mereka tetap terus berharap dan bersandar pada Tuhan. Yang sakit malam hari ini, mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Seperti kesaksian yang kami dengar bahwa Tuhan menyembuhkan secara ajaib benjolan-benjolan di leher hilang. Kami percaya Tuhan sanggup melakukan yang lebih dari yang kami doakan. Berdoa juga bagi setiap mereka yang membutuhkan pemulihan demi pemulihan dalam rumah tangga keluarga, Tuhan pulihkan. Berkati juga setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa, Tuhan lepaskan. Kami melepaskan berkat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Menjelang Tuhan bulan-bulan pesta demokrasi, pemilihan presiden bulan depan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami patahkan kerusuhan, kekacauan, segala roh-roh yang bukan berasal dari Tuhan. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya seorang pemimpin yang terbaik sudah Tuhan tetapkan di atas bangsa ini. Terima kasih Bapak, berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah agar orang-orang bertobat, meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan, hidup dalam kekudusan. Karena dosa akan menghancurkan hidup kami, tetapi menghormati Tuhan, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami menaruh iman percaya kami hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya semua yang kami doakan dan harapkan Tuhan menjawabnya. Yang terlilit hutang piutang, Tuhan juga tolong. Mereka yang Tuhan terjebak, ya, kami percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Engkau sanggup turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa,
Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Mari saudara buka hati dan tanganmu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.